Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Oke, kali ini masih dalam rangka work from home ya. Masih banyak jalan-jalan yang sepi. Jalan yang sepi kok banyak ya. Nggak seperti biasanya. Biasanya itu dalam artian sebelum pagebluk ya, sebelum musim bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Oke, kali ini saya mau membahas tentang masalah servis dan ganti oli mobil ya. Pada umumnya saya nggak bicara Wuling Convero lah, saya bicara umum aja lah. Karena yang namanya servis dan ganti oli itu semua mobil pasti untuk perawatan mesti servis ya, dan mesti ganti oli. Rekaman ini terdorong dari banyaknya orang yang bertanya di grup, entah itu di grup Facebook, entah itu di grup WA ya, tentang servis rutin dan ganti oli. Intinya gini, mereka banyak nanya bahwa kalau kilometernya belum terpenuhi, namun jangka waktu bulannya sudah jatuh tempo gitu ya, itu perlu ganti oli enggak sih gitu, perlu servis enggak sih? Nah itu jadi yang banyak dipertanyakan hal itu. Oke, sebenarnya masalah servis dan ganti oli ini saya pernah unggah videonya juga ya, sudah agak lama sih, beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau teman-teman penasaran bisa dilihat di linknya ya, ada di sini linknya ya. Jadi balik lagi ke masalah ganti oli ya. Kita lihat yang pertama dari sisi olinya dulu. Sebenarnya oli itu ketika sudah dibuka kemasannya dan sudah dituang ke dalam mesin mobil itu, dia mengalami oksidasi. Jadi meskipun kilometernya belum terpenuhi atau belum sampai gitu ya kilometernya, tapi dia sudah ada umur pakainya loh teman-teman. Artinya oli mobil yang sudah teroksidasi, sudah bersentuhan dengan logam itu ada umurnya. Nah, untuk oli-oli yang semi sintetis dan sintetis itu rata-rata 6 bulan umurnya. Jadi kalau sudah lebih dari 6 bulan ya mau nggak mau tetap kita harus ganti oli ya. Karena kalau kita nggak ganti oli tersebut performanya sudah menurun. Nah, nanti dikhawatirkan malah akan merusak komponen-komponen yang di dalam mobil. Mobil apa saja sih, kita bicara mobil secara umum ya. Demikian juga sepeda motor, sama saja ketika 6 bulan ya tetap harus ganti oli gitu. Nah, kalau untuk oli, bagaimana kalau untuk oli gardan dan oli persneleng? Nah, untuk oli gardan dan oli persneleng ini umurnya lebih panjang ya, karena memang dia SAE-nya juga lebih kental begitu ya. Lalu tidak seperti oli mesin yang dia bekerjanya cukup keras. Dan kalau oli gardan dan oli persneleng itu relatif lebih awet ya. Tapi walau bagaimanapun dia pun harus diganti ya. Oli gardan dan persneleng pun itu harus diganti. Dan itu pun ada umurnya. Saya lupa kalau umurnya oli gardan dan persneleng ya.
kalau nggak salah 1 tahun apa 2 tahun ya, saya lupa. Coba teman-teman yang pernah tahu infonya bisa komentar ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi oli perlu diperhatikan untuk diganti karena memang ada masa kadaluarsanya. Kecuali oli tersebut masih di dalam kemasannya ya, itu lebih awet. Itu yang pertama tentang oli. Lalu tentang servis rutinnya. Bila teman-teman mempergunakan mobil baru ya, seperti yang saya pakai ini masih relatif baru ya. Wuling Convero ini ada garansi mesin selama 5 tahun. Nah, garansi mesin selama 5 tahun ini ada persyaratannya. Garansi itu akan gugur kalau kita tidak melakukan servis rutin. Jadi kita harus melakukan servis rutin untuk dapat mengaktifkan masa garansi yang 5 tahun itu. Itu kalau dari sisi garansi mesin. Tapi kalau teman-teman memang sudah yakin bahwa mesinnya itu bagus, nggak perlu garansi lagi, ya itu pilihan teman-teman ya. Jadi boleh nggak ganti oli, boleh nggak servis. Risikonya adalah kehilangan masa garansi mesin yang 5 tahun dan risiko komponen mesinnya rentan kerusakan karena nggak ganti oli. Jadi teman-teman tinggal pilih. Sebenarnya kalau mobil-mobil zaman sekarang itu relatif tidak dibutuhkan tune up ya, karena semuanya sudah computerized dan materialnya juga, material pembuat mesinnya itu juga sudah lebih bagus ya. Jadi dia semakin teknologinya maju, semakin presisi. Artinya ketika itu dipakai dalam kondisi yang jangka waktu yang lama itu hampir tidak berubah setelatnya, hampir tidak berubah ya. Sehingga kalau kita rasakan tarikan mobilnya masih bagus, suaranya masih halus, itu saya rasa nggak diperlukan tune up ya. Paling hanya sekedar kita ganti filter udara dan filter oli, itu aja sih. Makanya bagi teman-teman yang memang umur mobilnya sudah di atas 3 tahun dan kepengen ganti oli di luar dealer ya, itu kalau bagi saya no problem sih, untuk sedikit menghemat biaya. Artinya kalau kita ganti oli di luar kan hanya cukup ganti oli saja, tidak ada ongkos servis ya. Begitu teman-teman. Ya semacam kaki-kaki juga perlu kita lihat ya. Meskipun kita tidak servis rutin ke bengkel resmi karena mungkin keuangan sedang tidak bersahabat karena masalah wabah yang sekarang ini, boleh-boleh aja teman-teman ganti oli di luaran. Namun ya itu tadi, bagi yang masih masuk garansinya bisa gugur karena ganti oli di luar. Itu semua pilihan ya teman-teman. Anda tentunya tahu apa risikonya dan apa keuntungannya bagi mobil Anda. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya. Sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you in the next video.